Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan bersama keluarga di rumah masing-masing dalam suasana sukacita dalam ibadah Minggu 19 April 2020 dengan tema Gereja Membangun Diri dan Menatap Masa Depan. Ibadah pagi ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Rajakana STH. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk ada dan mengambil bagian dalam ibadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Entah sampai kapan kita tidak bertemu dan beribadah bersama di gedung gereja kita, namun kita percaya bahwa semuanya akan kembali sebagaimana mestinya. Kita percaya bahwa Tuhan yang hidup sedang berenda dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam keyakinan itulah, mari kita mengarahkan hati kita dan menyembahnya di hari yang kudus ini. Kita masuk hadirat Tuhan, kita memuliakan namanya dengan pujian dari PKJ nomor 13 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Jemaat dijemput untuk berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan bagi kita dalam kebaktian saat ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah Tritunggal menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini berbunyi demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-46. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup dan mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Bapa selalu menjaga kami dan menunjukkan kasih-Mu tanpa memandang semua dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Terkadang mulut ini mengeluarkan perkataan yang melukai perasaan orang lain. Terkadang kami berpikir licik dan mencurigai sesama kami, dan kadang pula kami berlaku sesuka hati, sehingga meninggalkan luka di hati sesama. Kecenderungan untuk menyenangkan iblis lebih banyak. Ada saat di mana kami membiarkan iblis menang atas kebenaran. Kami mengabaikan kehendak Tuhan dan mengikuti ego dan keinginan kami yang menyesatkan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang malu, hati yang hancur, mengingat semua kesalahan-kesalahan kami. Saat ini kami berseru, Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, kami mau memberikan hati untuk dibaharui oleh-Mu, kami mau hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dengarlah rintihan hati kami ya Tuhan. Amin. Bagi setiap hati yang telah tulus ikhlas mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 149 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari mengagungkan nama Tuhan, bermazmur bagi namanya. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-puji namanya dengan tari-tarian.
Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besarnya aku kenal, mari lakukannya terhadap umat-Nya. Baik Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-51. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena Engkau telah menuntun menyertai kami hingga kami masih ada sampai dengan detik ini. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan mau menuntun menyertai kami, memberkati kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah kami boleh benar-benar memahami akan firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, boleh kami mau melakukannya hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Mari Tuhan kiranya Engkau mengurapi akan bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang ia sampaikan boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Ini kami semua di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Ampuni akan salah dan dosa kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Injil Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-45. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hambanya yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang,
Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan dalam segenap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Papa, Mama, saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita hari ini yaitu gereja membangun diri menata masa depan. Papa, Mama, saudara-saudari yang terkasih, Salam. Ketika saya membaca firman ini, maka saya teringat satu syair lagu yang mengatakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Senada dengan pesan firman Tuhan bagi kita yang mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini akan berdampak bagi masa depan. Atau ada kata bijak yang mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hari esok. Kalau kita kerja hari ini baik, pasti kita juga akan memperoleh hasil yang baik pada masa yang akan datang. Tetapi jika kita lakukan yang tidak baik pada masa sekarang ini, maka jangan kita mengharapkan akan menuai hasil yang baik pada masa yang akan datang. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, ayat firman Tuhan bagi kita secara khusus ayat 37 hingga ayatnya yang ke-38 berbicara tentang sejarah Nuh. Nuh hidup dan bergaul dengan Allah, sehingga pada saat penghukuman itu tiba saatnya, di situ Nuh dan keluarga diselamatkan, sedangkan orang-orang Israel pada masa itu musnah dengan air bah. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kita Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-51 memberitakan tentang keadaan manusia di masa depan atau akhir zaman, yaitu hari kedatangan Tuhan, di mana pada hari itu terjadi penghukuman atas seluruh umat manusia. Mengenai hari kedatangan Tuhan, dalam Alkitab tidak dikatakan kapan waktunya Tuhan datang. Alkitab mengatakan bahwa tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-36. Soal kapan waktu Tuhan datang, tidak seorang pun yang tahu. Memang hal itu pasti akan datang satu kali kelak. Karena itu, maka firman Tuhan mengajak kita untuk kita dapat mengarahkan pandangan kita pada masa yang akan datang. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ada hubungan antara kehidupan kita dengan dunia sekarang ini, dengan keadaan kita di masa yang akan datang atau di zaman akhir. Ketika Tuhan datang, masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah kerjakan di dunia ini. Jika kita hidup sebagai hamba yang bekerja dengan tetap setia dan bijaksana, meskipun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang, maka ketika Tuhan datang, pasti kita akan diselamatkan dari hukuman. Tetapi dalam hidup kita, ketika kita bekerja, ketika kita berpikir bahwa Tuhan belum juga datang-datang, lalu kita jenuh bekerja,
atau kita bosan, kita jenuh untuk berbuat baik, kita murtad, maka ketika Tuhan datang, Ia akan dihukum. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan bagi kita, apakah makna firman ini bagi kita sekalian? Firman ini disampaikan kepada kita untuk memberi arah kepada kita, orang-orang percaya, dalam hal ini gereja, untuk kita dapat menata diri kita sesuai dengan kehendak Allah. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana tema renungan kita saat ini, gereja membangun diri dan menata masa depan. Membangun diri artinya bahwa di situ gereja harus bangkit dan berjuang. Sebagaimana Kristus telah bangkit dan menang atas maut, gereja juga harus bangkit dan menang. Dalam keadaan sekarang ini, ketika dunia mengalami krisis oleh karena wabah COVID-19, di sini gereja secara tidak langsung dipanggil oleh Allah untuk mengarahkan pandangannya kepada masa depan, agar supaya Tuhan sebagai kepala gereja akan datang untuk mengadili gereja atas nama yang selama ini kita senantiasa kerjakan. Apa yang kita kerjakan, apa yang sudah gereja kerjakan. Papa, mama, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, ada seruan dari surga supaya gereja tidak saja berpikir untuk dirinya sendiri. Gereja tidak saja hanya berdiam diri, tetapi ketika wabah COVID-19 ini membuat dunia berduka, gereja harus tetap terbuka. Gereja harus terus untuk berdoa. Gereja harus terus bersaksi. Gereja terus melayani, memberitakan Allah dengan iman yang senantiasa kita percaya dalam hidup kita. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja bukanlah gedung atau menara, tetapi gereja adalah orang-orang di dalamnya. Gereja adalah jemaat. Maka itu berarti kita diajak oleh firman Tuhan saat ini agar jangan lemah terhadap keadaan dunia yang sekarang melanda kita. Kita dipanggil untuk tidak takut atau cemas karena memikirkan segala kebutuhan hidup yang sementara ini serba sulit untuk dijangkau. Misalnya, ada saudara-saudara kita dari luar pulau, ketika mereka sudah harus kembali oleh karena di tempat di mana mereka hidup, di situ mereka sudah terganggu kehidupan mereka karena COVID-19, dan pada akhirnya mereka harus kehilangan pekerjaan. Mereka harus di PHK karena perusahaan mungkin sulit untuk membayar gaji mereka, dan terpaksa mereka harus kembali ke tanah air. Tapi ada juga karyawan yang gajinya dibayar mungkin hanya setengah. Harga sembako yang sementara ini naik. Dan juga ada banyak juga tantangan-tantangan bagi jemaat yang kini dihadapi oleh karena gagal panen, dan juga banyak sumur-sumur yang kering. Karena itu apa yang mau kita katakan? Firman Tuhan mengajak kita untuk kita tidak hanya mengarahkan pandangan kita pada semua kesusahan sekarang ini, tetapi sebaliknya firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana kita bangkit dan menata kembali iman kita kepada Allah, dan juga kita menata relasi kita dengan alam dan juga dengan sesama. Papa, mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk kita memperbaiki sikap kita dengan alam. Bagaimana kita menanam, bagaimana kita merawat, dan bagaimana kita memelihara. Curah hujan Allah masih beri kepada kita. Peliharalah alam dengan hikmat Tuhan. Lakukanlah itu semua. Sebab itu
adalah tugas kita yang Tuhan beri. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak agar supaya bagaimana kita menata diri dan mau berelasi dengan sesama. Jangan ada iri hati, jangan ada amarah dan dengki. Jangan kita selalu mempunyai sikap curiga dan cemburu. Tetapi kita harus ada dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini, yang mestinya harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita saling berbagi antara satu dengan yang lain. Kita dapat memperhatikan mereka yang berkekurangan. Kita juga bisa memperhatikan para janda, duda, anak yatim piatu, dan mereka yang susah. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Di sana dikatakan bahwa pada hari penghakiman Tuhan menyelamatkan orang-orang yang selama hidupnya ia melayani dan berbagi dengan orang-orang yang susah. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk mari kita saling berbagi dengan sesama kita selagi kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal ini. Kita juga diingatkan bahwa sekarang ini kita sementara menjaga jarak secara fisik untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dengan jaga jarak secara fisik bukan berarti kita harus juga menjaga jarak untuk tidak ada dalam solidaritas atau kepedulian dengan sesama atau dengan orang lain. Bahkan kita diminta agar supaya bagaimana kita juga solider dengan sesama kita, peduli dengan orang-orang yang susah, peduli dengan orang-orang yang lemah, agar supaya kita bisa berbagi dengan mereka. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mari kita berefleksi dalam kehidupan kita. Apakah yang kita kerjakan selama ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ataukah yang kita kerjakan hanyalah sebuah pencitraan diri? Saya kira untuk menjawab hal ini, Papa, Mama, masing-masing kita pribadi dapat menjawab dan merenungkannya, sehingga keselamatan sebagai anugerah Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita, untuk kita terus lakukan itu dalam hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Papa, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kurang lebih sudah 1,5 bulan kita masing-masing beribadah di rumah. Kita masing-masing tidak bertatap muka bersama lagi. Tapi masih adakah pengharapan bagi kita untuk kita terus ada di dalam cinta kepada Kristus? Masih adakah iman yang senantiasa ada dalam diri kita untuk kita terus bangkit dan berjuang dalam menata kehidupan kita atau tidak? Mari Papa, Mama, kekasih Tuhan sekalian, sambil kita merenungkan siapa diri kita di hadapan Allah. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Hal ini mau mengingatkan kita agar supaya kita terus berkarya dalam hidup kita secara nyata. Dan hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dengan cinta kepada Tuhan secara sungguh dan tulus, di situ membawa kita untuk ada dalam sebuah cinta dan kemurnian hidup. Mari Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita berjaga-jaga dan berdoa. Di situ Roh Kudus Tuhan akan terus menolong kita di dalam masa-masa hidup yang senantiasa kita gumuli secara bersama.
Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Amin. Papa, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membaharui iman percaya kita kepada Tuhan, dan saya jemput Papa, Mama, jemaat Tuhan untuk berdiri. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit maupun bumi, segenap dunia yang besar. Oleh rahmat-Nya ku ada pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia Anak Tunggal-Nya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, bangkit lalu naik ke surga, memerintah selamanya. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang memberi pada gereja hidup dan persatuan. Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, biar gereja bersekutu dengan iman yang jernih. Saudaraku yang kekasih, memberikan persembahan untuk pelayanan merupakan salah satu wujud syukur kita atas anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan ini. Karena itu, berilah persembahan jangan dengan sungut-sungut, tapi dengan hati yang bersukacita. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena cinta, kasih, dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, di tengah-tengah ibadat kami hendak memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Namun sebelum itu Bapa di sorga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kami juga mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berguna untuk pelayanan firman Tuhan di muka bumi ini, terkhususnya di gereja kami. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Mari memberkati persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah korban yang hidup itu, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Persembahan bawalah, ditebuslah jiwa raga, maka
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini ya Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau masih mempercayakan hidup ini untuk kami dapat menikmatinya. Terima kasih juga ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh angkat puji, syukur, dan hormat kepadamu oleh karena kami boleh belajar daripada firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami selalu berpedoman kepada firman kebenaran-Mu. Kami diingatkan oleh Allah lewat firman kebenaran-Mu, bagaimana kami harus menata kehidupan kami, bagaimana kami harus tetap beriman kepadamu ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini adalah pemberian dan anugerah daripadamu. Sehingga dalam hari-hari kehidupan kami belajar untuk melakukan yang benar, kami belajar untuk taat secara sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami percaya akan menentukan kehidupan kami di masa yang akan datang. Bapa yang kudus, saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sementara ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau Allah lah sebagai pemilik hidup bagi kami sebagai jemaat-Mu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami pelajari, apa yang kami belajar, Engkau teguhkan itu dalam hati kami masing-masing, agar supaya dengan iman kami senantiasa mempersatukan diri kami hanya kepadamu. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang telah menebus dan menyucikan kami. Tuhanlah yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat menikmati hari-hari kehidupan kami dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami Tuhan. Bapa yang kudus, saat ini kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, secara khusus ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau peduli atas setiap kehidupan mereka. Engkau Allah yang kerjakan damai sejahtera dalam hidup mereka Tuhan, agar supaya mereka tetap senantiasa ada dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap obatan penawar yang diberikan kepada mereka, dan mereka boleh memperoleh kesembuhan daripadamu. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh bangsa ini Tuhan, yang kini terserang wabah penyakit corona, virus corona. Karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir di setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Engkau Allah hadir di setiap pergumulan bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau lah penguasa atas seluruh alam semesta. Engkau adalah penguasa atas bangsa ini. Maka dengan kuasa-Mu, Engkau menghalaukan segala penyakit-penyakit yang ada, wabah yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu yang heran dan ajaib itu senantiasa memelihara kehidupan kami, mengangkat kami, agar supaya kami senantiasa boleh melihat akan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hari-hari kehidupan kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang terpapar oleh karena wabah virus corona ini. Tuhan, Engkau Allah kenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu akan setiap pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Karena itu kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa Engkau dasari dalam hidup mereka Tuhan. Dan mereka senantiasa boleh disembuhkan lewat setiap obatan penawar yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka oleh karena wabah penyakit ini. Tuhan, Engkau tolong mereka. Engkau Allah yang kasihani mereka. Hiburlah mereka Tuhan, sehingga mereka tetap kuat karena kuasa-Mu, karena kasih dan pertolongan-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, teristimewa Kabupaten Saburai Jua ini Tuhan. Engkau Allah tolong akan semua mereka sebagai pemerintah,
di dalam mereka memimpin roda pemerintahan di tempat ini Tuhan. Sehingga biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa mereka alami dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka benar-benar ada dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus para dokter, para medis yang turut ambil bagian di dalam mereka ada untuk menolong setiap orang, setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap masyarakat yang terpapar oleh karena virus corona ini. Tuhan, Engkau lengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Engkau tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh tetap ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Engkau berkati akan setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Karena kami percaya, jika iman kami berharap hanya kepadamu, maka Tuhan akan menolong. Bapa yang kudus, kami juga berdoa bagi gereja Masih Injili di Timor. Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai akan gerejamu, sehingga gerejamu tetap hidup, bangkit karena kasih Tuhan, karena pengharapan yang Tuhan beri. Sehingga apa yang dilakukan oleh gerejamu ini Tuhan, benar-benar gerejamu dapat menata diri menuju ke masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami ada bersama, menggumuli bersama, maka segala sesuatu senantiasa terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Arahkanlah setiap hati kami, arahkan setiap pikiran kami, untuk kami hanya tertuju kepada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan di tengah-tengah hidup kami Tuhan, kami sungguh berpengharapan hanya kepadamu. Bapa yang kudus, sebentar juga kami akan mengakhiri akan persekutuan kami. Kami percaya bahwa kasih dan damai secara Tuhan yang terus menyertai akan sepanjang kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan kami menjadi sesuatu yang indah dan mulia, serta berharga untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Allah. Mengampuni akan setiap kesalahan dan dosa kami. Hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu menyertai di sepanjang hari-hari kehidupan kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang terkasih, kita adalah gereja milik Tuhan, persekutuan yang dibangun atas dasar kasih dan pengharapan pada Tuhan. Kita terpanggil untuk menata kehidupan dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Kita sebagai gereja masa kini tertantang untuk membangun diri dan terus menatap masa depan dalam iman serta pengharapan pada Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja. Tuhan, tolonglah kami agar mampu menata kehidupan, membangun masa depan sesuai kebenaran-Mu. Sejemput Bapak Mama Jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita, cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menguatkan dan menolong kita
untuk menjadi gereja yang terus bertumbuh, mewartakan kebenaran Tuhan di dalam dunia yang terus berubah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, karena kami boleh ada di hadirat Tuhan pada saat ini. Bahkan kami boleh ada di seputar kebenaran Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba buat kami semua. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada saat ini buat kami tetap menjadi berkat dalam hidup Tuhan kami, serta kami menjadi pelaku firman yang setia. Berkati kami Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan yang mendengar dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Mereka juga terberkati oleh kebenaran firman, dan Tuhan juga tetap ada dan senantiasa menyertai seluruh kehidupan mereka. Di pada saatnya kami anak-anakmu akan berpisah dari Tuhan ini, mari Allah Roh Kudus tetap menyertai akan seluruh kehidupan kami, tugas dan pelayanan kami Bapa. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya bermuara untuk kemuliaan nama-Mu. Tibakan kami dalam keadaan selamat sejahtera, baik kami yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan di dalam rumah kami masing-masing ya Bapa. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin.